Coba deh bayangin sebuah restoran di mana setiap karyawannya, dari koki sampai kasir, itu sekaligus jadi pemilik. Nah, hari ini kita bakal bedah sistem Mato, sebuah model bisnis yang unik banget yang bikin hal itu jadi mungkin. Kita pikirin bareng-bareng deh. Sebuah tempat kerja di mana semua orang, tanpa terkecuali, ngerasa punya andil langsung buat kesuksesan perusahaan. Jadi mereka kerja bukan lagi cuma buat ngejar gaji, tapi karena benar-benar peduli. Kira-kira, apa ya yang bakal berubah kalau pola pikirnya kayak gitu? Ya kan? Buat kebanyakan dari kita, aturannya ya gitu-gitu aja. Kita kerja, kita dibayar. Simple. Sistem ini udah jadi fondasi bisnis selama ratusan tahun. Tapi pertanyaannya, apa ini satu-satunya cara? Ternyata enggak. Di tengah ramainya rumah makan Padang yang legendaris di Indonesia, ada sebuah sistem yang bisa dibilang radikal. Sistem ini benar-benar ngebalikin aturan main dan justru melahirkan beberapa bisnis kuliner paling sukses yang pernah ada. Nah, inti dari semua ini namanya Mato. Dalam bahasa Minang, Mato itu artinya mata, atau bisa juga diartikan sebagai poin. Jadi dalam bisnis ini, Mato itu jadi semacam unit nilai. Ini tuh gabungan cerdas antara sistem bagi hasil sama sistem poin yang ngasih penghargaan buat kontribusi tiap orang. Cara kerjanya gini, setelah semua biaya operasional, kayak sewa tempat, beli bahan baku, bayar listrik udah lunas, keuntungan bersih yang tersisa itu langsung dibagi dua. Persis 50-50. Setengah buat pemilik atau investor dan setengahnya lagi buat seluruh tim karyawan. Oke, pasti langsung kepikiran kan, gimana cara bagi-bagi keuntungan yang 50% itu ke semua karyawan secara adil? Soalnya, tanggung jawab kepala koki sama pramusaji baru kan jelas beda. Nah, disinilah letak kejeniusan sistem ini. Mereka pakai sistem poin, jadi setiap karyawan itu dapat jatah mato atau poin yang jumlahnya beda-beda, tergantung posisi, pengalaman, bahkan kejujuran mereka. Terus, total keuntungan yang buat karyawan itu dibagi sama total poin semua staf. Dari situ, ketemu deh nilai rupiah per satu poinnya. Jadi misalnya seorang kopi senior punya 10 poin, dan nilai per poin bulan ini 100.000, gajinya ya 1 juta. Simple, transparan, dan rasanya adil banget. Dan sistem ini menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengerin deh kata manajer restoran sederhana ini. Karena ada sistem Mato, karyawan jadi sama-sama merasa memiliki dan punya tanggung jawab. Mereka jadi ikut ngejaga supaya nggak ada bahan yang kebuang sia-sia. Efek psikologisnya ini dalam banget loh. Karyawan jadi otomatis hemat air. Kenapa? Ya karena itu ngaruh langsung ke kantong mereka semua. Mereka juga jadi saling ngawasin, tapi bukan sebagai atasan bawahan, melainkan sebagai partner. Ini ngebangun budaya yang transparan, jujur, dan menurut para karyawan sendiri, ini sistem yang sangat adil. Jadi jelas ya, sistem ini tuh bukan cuma soal duit, ini lebih ke soal psikologi. Dan keberhasilannya di dunia nyata ini, wah benar-benar nantang beberapa asumsi paling dasar dari teori manajemen yang selama ini kita tahu. Teori manajemen klasik kan seringnya ngelihat pekerja itu sebagai individu yang logis, yang kerja ya cuma buat dapat upah. Tapi sistem Makomato ini beda banget. Dia justru manfaatin sisi emosional dan komunal kita, ngebangun rasa senasib sepenanggungan. Jadi, bukan lagi kontrol dari atas ke bawah, tapi akuntabilitas yang tumbuh dari bawah ke atas, di mana semua orang ikut bertanggung jawab. Tentu aja nggak ada sistem yang sempurna. Penting banget buat kita untuk melihat dari dua sisi. Jadi apa ya kira-kira kekurangan dari model yang kelihatannya ideal ini? Nah, ini dia risikonya. Langsung dari kepala koki restorannya. Kalau restoran lagi rame, semua ikut senang karena gajinya naik. Tapi sebaliknya, kalau lagi sepi, ya gaji mereka juga ikut turun. Pendapatan mereka itu benar-benar ngikutin naik turunnya performa restoran. Jadi ya ini dia untung ruginya. Imbalannya adalah potensi penghasilan yang bisa jadi jauh lebih tinggi dan motivasi yang kuat banget karena ngerasa jadi bagian dari pemilik. Tapi risikonya adalah ketidakstabilan. Nggak ada jaminan gaji tetap tiap bulan. Kamu ikut nikmatin suksesnya, tapi kamu juga ikut nanggung risikonya. Semua cerita ini ngebawa kita ke sebuah ide besar di dunia manajemen. Namanya pendekatan kontingensi. Gampangnya gini, nggak ada satu cara yang paling benar buat ngatur segala sesuatu, solusi yang paling efektif itu selalu tergantung sama situasi uniknya masing-masing. Dan sistem Mato ini adalah contoh sempurna dari ide tadi dalam kehidupan nyata. Ini bukan resep ajaib yang bisa di-copy-paste ke semua tempat. Ini adalah solusi yang dirancang khusus dan efektif banget buat konteks di mana dia berada. Terus, kenapa sistem ini bisa berhasil banget di sana? Kuncinya, karena sistem ini berakar kuat pada nilai budaya Minang yang disebut Badun Sanak, rasa kekerabatan dan senasib sepenanggungan. Sistem ini tumbuh subur di lingkungan yang menghargai komunitas dan kepercayaan. Ini jadi bukti nyata kalau model bisnis terbaik itu bukan yang universal, tapi yang paling nyambung sama budaya dan lingkungannya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting.
Daripada kita terus-terusan nyari praktek terbaik dari luar, mungkin jawabannya justru ada di dalam diri kita sendiri. Kekuatan budaya unik apa yang sebenarnya udah ada di komunitas atau industri Anda yang bisa dimanfaatin buat nyiptain cara kerja yang lebih baik? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira.